Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan menceritakan pengalaman horor yang aku alami di rumah kakekku sendiri nih teman-teman. Namun selain pengalaman hororku, aku juga akan menceritakan beberapa kisah lainnya yang berkaitan dengan rumah kakekku ini. Nah, nggak usah lama-lama lagi, sekarang kita langsung lanjut aja ke ceritanya ya. Tapi, seperti biasa nih teman-teman, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya, biar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang, yuk kita lanjut ke ceritanya. Di sekitar pertengahan tahun 2016, aku mencoba untuk pergi ke Kalimantan, tepatnya di rumah kakekku. Rumah kakekku lumayan jauh dari kota, tepatnya ada di sebuah pedesaan kecil yang masih banyak hutannya. Waktu itu aku sengaja ke sana karena bermaksud untuk bekerja di sebuah perusahaan sawit ya teman-teman. Sebetulnya itu bukan pertama kali juga aku pergi ke Kalimantan, karena aku asalnya dari Pulau Jawa. Waktu kelas 3 SD, aku juga pernah pergi ke Kalimantan ke rumah kakekku ini. Dan pada saat aku datang yang kedua kalinya di tahun 2016 itu, belum banyak yang berubah ternyata. Jarak tetangga dari rumah kakekku cukup jauh juga ya, jaraknya sekitar 100 meter. Tapi para tetangga itu kebanyakan masih saudara sendiri. Nah, jadi lokasi rumah kakekku ini berada di paling pojok, dan di belakangnya itu langsung hutan luas nih teman-teman. Kalau nggak salah waktu itu tuh hutan kebun karet. Di tengah-tengah hutannya tersebut juga ada pemakaman warga desa sekitar di situ. Di kiri kanan rumah kakekku ini dibuat sebuah kolam ikan yang cukup besar, karena warga di desa itu rata-rata memang punya kolam ikan untuk menjual benih-benih ikan yang masih kecil nih teman-teman. Kemudian di depan rumah kakekku itu ada sungai. Sungainya panjang tapi nggak begitu lebar, sekitar 1,5 meter. Nah, kalau mau ke rumah kakekku itu harus ngelewatin dulu jembatan yang ada di atas sungai itu. Kalau lagi hujan besar nih teman-teman, sungai sekecil itu bisa meluapkan air yang banyak banget dan banjirnya bisa sampai ke atas rumah. Padahal waktu itu rumah kakekku itu adalah rumah panggung nih teman-teman, rumah khas Kalimantan zaman dulu lah gitu. Di seberangnya sungai itu ada jalan setapak yang menghubungkan ke antar rumah tetangga gitulah. Rumah tetangganya sih kelihatan banget kalau dari depan rumah kakekku, tapi lumayan jauh aja, jaraknya sekitar 100 meter. Nah, sebelum nyampe ke rumah tetangga yang lain itu, di seberang sungai yang aku sebutin tadi ya, itu tuh ada pesawahan yang luas banget nih teman-teman, semuanya pesawahan gitu. Nah, udah nyampe pesawahan itu baru ada rumah-rumah tetangga. Singkat cerita, akhirnya aku tinggallah di rumah kakekku. Pada saat itu kondisinya kakek dan nenekku udah meninggal ya teman-teman. Jadi rumah kakekku ini kosong. Sementara aku nih ditemenin sama orang tua aku, yaitu ditemenin sama ayah aku untuk tinggal di rumah kakekku itu. Sebetulnya kadang juga aku ditemenin sama sepupu-sepupuku yang tinggal di daerah situ. Karena belakangnya ini langsung hutan ya teman-teman, jadi ya mau nggak mau itu pasti kan sepi banget ya di rumah kakekku itu gitu. Nah, singkat cerita, beberapa bulan tinggal di rumah kakekku ini, aku nggak ngalamin sesuatu yang aneh. Ya walaupun rasa takut itu ada ya, apalagi kalau aku lagi sendirian di rumah nih. Karena kan kolam-kolam ikan yang ada di kiri kanan rumah kakekku ini diisi nih sama ayahku. Jadi kalau ada yang mau beli benih ikan, ayahku harus pergi ke kota itu. Jaraknya lumayan jauh dan lumayan lama juga buat nganterin ikan itu. Jadi aku lumayan sering sendirian di rumah kakekku. Nah, suatu ketika ayahku ini sampai jam 8 malam belum pulang ya. Aku sendirian. Sebetulnya sepupuku tuh disuruh nemenin aku tinggal di rumah kakek. Tapi aku bilang, udah gak usah ditemenin. Paling juga ayah sebentar lagi pulang. Aku pikirnya gitu waktu itu. Sepupuku tuh masih SMP waktu itu, jadi dia juga harus sekolah besoknya. Ya kasihan lah kan kalau lagi sekolah gak enak ya kalau harus nginep. Akhirnya aku sendirian lah malam itu. Jam 8 malam aku cuma nontonin TV. Terus kebetulan sinyal handphone di sana jelek banget ya. Terus listrik juga redup banget karena nggak kuat dayanya.
Iya, walaupun itu tahun 2016, tapi pasokan listrik di sana masih kurang banget ya teman-teman. Pas lagi nonton TV, aku tiba-tiba lapar nih. Nah, aku lapar, aku makan. Nah, udah selesai makan, aku di sana miara beberapa kucing juga nih teman-teman, buat nemenin biar nggak sepi-sepi banget lah. Nah, pas udah aku selesai makan, aku ngasih makan kucing nih keluar. Ya, aku lupa nyebutin, kalau di dekat kolam ikannya kakekku ini ada pohon rambutan. Waktu itu jarak aku sama pohon rambutan itu nggak begitu jauh karena aku lagi ngasih pakan kucing di luar kan. Pas aku lagi ngasih makan, ada suara orang ketawa. Suara laki-laki. Nah, aku lihat kiri kanan kan, nggak ada orang yang lewat pada saat itu. Aku tuh sebetulnya penakut, tapi dalam kondisi tertentu atau lagi kedesak, ya aku bisa jadi berani aja gitu. Jadi pas ada suara kayak gitu, ya udahlah aku cuek aja. Akhirnya udah kayak gitu, selesai ngasih makan kucing, aku masuk rumah, kunci pintu, terus masuk ke kamar. Akhirnya biar nggak sepi-sepi banget, aku nonton film di laptop sambil pakai headset, jadi biar nggak denger suara aneh-aneh lagi. Akhirnya sekitar jam 10 malam ayahku pulang. Nah udah itu aku juga gak cerita ke ayah apa yang aku alamin gitu. Akhirnya aku bisa tidur juga malam itu, gak ada gangguan apa-apa lagi. Besok paginya nih, pohon rambutan yang aku ceritain tadi itu kan udah berbuah ya, buahnya cukup banyak nih teman-teman. Nah pagi itu ayah aku mau ngambil buah rambutan, katanya mau dibagi-bagiin ke adik-adiknya. Nggak lama naik di atas pohon rambutan, ayah aku udah turun lagi. Terus dia keringetan banget tuh, padahal kan belum lama juga dia naik. Dan kan kondisi juga masih pagi ya, belum panas-panas banget, tapi badannya tuh keringetan banget. Terus dia bilang, aduh ayah nggak kuat nih naik ke atas pohon katanya. Kenapa? Bau banget kata dia. Bau apa? Aku kan nanya kayak gitu. Bau amis kata dia. Bau amis apa di atas pohon? Ayah cuman bilang mungkin lagi ada sesuatu, soalnya kepala ayah pusing banget. Ayah udah ngomong kayak gitu, aku ngerti sih, karena kan ayah sebetulnya bisa ngelihat yang kayak gitu ya, dan bisa ngerasain juga. Jadi aku nggak banyak tanya. Oh mungkin yang semalam ngetawain sekarang ngeganggu ayah juga. Aku cuman mikir kayak gitu aja. Pas ada adik ayah aku ke rumah nih, aku manggilnya paman kan. Aku ceritain sama paman, terus paman cuman ketawa aja, udah nggak apa-apa, itu mah mau ngejagain kok, nggak ganggu, nggak jahat, kata paman kayak gitu. Digituin ya udah aku makin tenang kan, berarti ya nggak apa-apa, nggak jahat gitu makhluknya. Di desa kakek aku ini masih kental banget hukum adat nih teman-teman. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan, selain hukum negara, itu pakai hukum adat juga, jadi double-double biasanya hukumannya. Nah terus kan di sekeliling rumah tuh si ayah tuh berkebun juga ya. Karena berkebun dia tuh suka kebangun malam-malam buat lihat kebunnya. Soalnya ada babi hutan yang gede banget, itu suka ngerusak atau ngebongkar tanaman ayah gitu. Sebetulnya babi hutan itu ada yang punya, karena kan banyak juga orang-orang sekitar suku Dayak yang biasanya miara babi hutan ya teman-teman. Nah tapi kan karena di desa ayahku itu udah banyak banget ya campuran pendatang gitu, banyak juga orang-orang yang dari Jawa datang ke situ. Akhirnya diberlakukanlah peraturan kalau yang miara babi hutan itu nggak boleh dilepas sembarangan. Kalau dilepas itu bisa kena denda. Nah waktu itu ada satu babi hutan nih yang sering banget datang ke rumah kakek, terus ngehancurin tanaman-tanaman ayah. Terus aku tanya kan ke si ayah, ayah itu kok babi hutannya nggak dicariin sama yang punya? Terus kata ayah bilang, itu mah udah biasa, karena yang punyanya juga nggak mau nyariin, soalnya dia takut ketahuan kalau ternyata babi hutannya dia itu lepas. Daripada dia harus bayar denda, ya udah biarin aja babi hutannya lepas, nanti juga balik sendiri. Nah karena hal itu ayah jadi sering keluar malam-malam buat ngecekin tanaman. Nah ayah tuh cerita, lagi ngecekin kebunnya yang ada di sekitaran rumah, tiba-tiba dari arah hutan itu ada cahaya nih teman-teman. Karena penasaran sama cahaya itu, dikejarlah sama si ayah. Kan hutannya itu kayak bukit gitu ya teman-teman, jadi naik, jadi si ayah tuh ngejar sampai ke atas gitu. Nah begitu masuk ke area pemakaman di atas hutan itu, tiba-tiba cahayanya menghilang gitu aja. Nah awalnya sih si ayah tuh takut, karena kan biasanya emang ada orang yang suka datang malam-malam untuk ngambil karet
atau ngambil kayu gitu ya teman-teman. Atau yaitu ada juga yang suka nyuri-nyuri hasil tanaman. Nah ayah tuh takutnya ada yang nyuri gitu, makanya dia kejar. Tapi tahu-tahu pas udah sampai di atas, cahayanya tuh tiba-tiba hilang aja gitu, kayak cahaya api. Karena ada kejadian itu, akhirnya ayah juga nggak lama-lama diem di luarnya, dia langsung masuk lagi ke rumah. Nah pas aku di sana juga aku sempet diceritain sama paman aku nih teman-teman. Jadi waktu itu sekitar tahun 2001 kan ada tragedi Sampit ya. Cuman aku nggak mau bahas terlalu banyak tragedi Sampit itu apa. Kalau kalian penasaran, cek aja di googling tragedi Sampit itu apa. Nah pada saat tragedi Sampit itu ada perseteruan antara dua suku ya teman-teman, antara suku A dan suku B. Nah keluargaku itu yang ada di situ, kakekku, pamanku, bibiku itu termasuk suku C nih. Jadi nggak ada di antara salah satu suku A dan suku B itu. Nah karena waktu itu pertempurannya tuh parah banget ya. Nah rumah kakekku ini sering didatangin sama suku B untuk tempat persembunyian gitu. Jadi biasanya kalau lagi tempur, mereka itu datang ke rumah buat sembunyi. Karena kakekku sendiri itu walaupun pendatang di sana, tapi dia itu cukup diseganin lah sama suku asli dari sana gitu teman-teman. Karena di desa kakekku itu termasuk salah satu tempat yang berseteru juga. Akhirnya kata paman itu banyak banget kejadian horor, tapi horornya ini benar-benar horor dan lebih horor dari penampakan hantu sih teman-teman. Jadi kalau kita keluar rumah itu banyak banget mayat-mayat yang bergelimpangan karena perseteruan tersebut. Entah ada yang kepalanya udah kepisah, tangannya kepisah. Pokoknya sadis banget lah pertempuran itu. Nah karena kejadian itu di desa beberapa hari itu sempat mencekam. Gak ada yang berani keluar rumah, gak ada yang berani beli makan. Ya jadi cuman makan seadanya aja yang ada di rumah gitu, sambil nunggu bantuan dari para tentara yang nyelamatin. Nah mungkin segitu dulu teman-teman cerita di rumah kakekku. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai dan juga yang udah mendengar ceritanya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.